yang disampaikan Kang Isan bahwa kita amat sangat dilarang ya, amat sangat dilarang mengait-ngaitkan sesuatu yang menimpa diri kita dengan nasib kita yang akan datang. Ya, saya ulangi ya. Kita dilarang meramal-ramal atau mengait-ngaitkan satu kejadian dengan kondisi kita di kedepan hari. Ya. Jadi tidak ada tuh dalam Islam misalnya foto jatuh. Ya, Pak Bal. Ya bahkan gitu Bang ya, foto jatuh di rumah. Oh, tandanya ini bakal celaka nih. Itu salah satu bentuk tatoyur, kesyirikan. Ya, sebelum kita masuk membahas tentang hikmah di balik musibah, jangan musibah yang menimpa kita kaitkan dengan kejadian-kejadian kita di masa yang akan datang. Kenapa? Karena kita tidak akan tahu apa yang terjadi di masa-masa mendatang. Ya, kecuali prediksi tersebut pakai ilmu yang melandasi untuk kejadian masa depan. Misalnya apa? Misalnya air surut, Kang Isan. Air surut di laut. Habis gempa, kemudian air laut surut, Pak Bahar. Pak kan gitu, Bah ya. Air surut itu tandanya apa? Akan terjadi tsunami, kan gitu kan ya. Biasanya begitu tuh. Ya, jadi tanda-tanda kalau misalnya ada binatang-binatang turun dari gunung. Semua binatang dia Kang Isan turun dari gunung. Itu tanda-tanda gunung biasanya akan meletus. Kan gitu kan ya. Nah, itu baru kalau pakai ilmu yang masuk dalam akal kita, ada penelitiannya, nah itu boleh kita percaya. Tapi kalau kita misalnya tiba-tiba jalan ngelindes kucing, ya, kita lagi bawa mobil, bawa motor, terus nabrak kucing. Jangan sampai ada prediksi dalam diri kita, wah ya bakal celaka ya. Ya pasti bakal ada musibah ya. Itu syirik yang begitu ya. Kenapa? Karena tidak ada satu ilmu pun yang menerangkan itu. Dan tidak ada hadis Nabi SAW yang menerangkan itu. Ya. Jadi jangan sampai kita kait-kaitkan kondisi-kondisi yang terjadi dengan diri kita dengan prediksi-prediksi masa depan yang tanpa dasar ilmu atau dalil. Ya ini nggak boleh, syirik kan. Kenapa? Karena kita dilarang keras untuk meramal-ramal masa depan. Nggak boleh, nggak bisa. Mindah-mindahin hujan, kayak Mbak Rara. Artinya Mbak Rara, tahu Mbak Rara? Yang punya remote di remote hujan. Kalau Rara, ya, yang Bandi ya, itu haram, syirik. Itu bertabrakan dengan Al-Quran. Ya, saya awali dengan kesyirikan dulu nih. Jangan sampai kita kait-kaitkan. Saya mendengar juga teman-teman sekarang lagi kena musibah. Ada banyak yang sakit, teman-teman tuh ya. Terus di mana? Di kantor, di Hakal ada yang rubuh. Ada yang rubuh, Bah? Di kantornya? Ada Ustaz, ada. Ya, ada. Kena angin ya? Ada Ustaz. Atasnya itu. Ya, medis, Pak Ustaz. Oh, Masya Allah. Ya. Tapi jangan dimaknai, wah ini bakal rubuh ya perusahaan ya. Ini bakal ambruk nih pasti nih. Jangan, jangan seperti itu. Itu Allah Akbar. Itu kesyirikan tatoyur. Jangan. Makanya kita bahas nih, apa sih hikmah di balik ujian, di balik musibah-musibah itu apa sih? Pasti ada maksud Allah. Pasti nggak mungkin ote iseng, nggak mungkin. Iseng keharkal kata malaikatnya kan, ditiupan dikit di harkal ditiup. Jadi ngapung semuanya. Jadi nggak mungkin. Pasti ada apa nih di balik. Nah kita bahas ini ya. Jadi jangan sampai kita kait-kaitkan dengan kesyirikan, Bah. Ya, apapun kejadian, misalnya kejadian apa sih yang suka dikaitkan dengan kesyirikan, tangan teh gatel. Tangan sok gatel teh, tandanya apa misal? Lima uang. Mau dapat duit nah. Tangan gatel tanda mau dapat duit. Ya, tanggal 1 sama tanggal 15 biasanya Pak Ustadz. Biasanya tangannya awalnya akhir bulan teh sok betul, Bah. Suka gatel tangan teh kan. Wah, iya bakal dapat duit ya. Nah, jadi semua burung cuing-cuingan, cuing, tandanya apa itu?
Ada yang mau meninggal. Ustaz. Syirik tatoyur yang model begitu ya. Kupu-kupu masuk rumah, tandana ada tamu. Itu model-model begitu, ramal-ramal nasib tangan. Itu termasuk tatoyur. Ya. Nah, jadi jangan pernah kaitkan ya apa yang menimpa kita dengan prediksi masa depan. Ya, kecuali dengan ilmu dan dengan dalil, dengan hadis Nabi SAW. Bahkan waktu terjadi gerhana, coba gerhana. Terjadi gerhana matahari waktu zaman Nabi. Apa kata orang-orang kafir Quraisy, Kang Isan? Oh, gerhana ini tandanya anak Nabi Muhammad SAW lagi wafat. Ibrahim lagi meninggal, makanya terjadi gerhana. Nabi marah. Apa kata Nabi? Sesungguhnya gerhana tidak ada kaitan dengan meninggalnya seseorang. Nggak ada. Ini karena mutlak kuasa Allah, peringatan dari Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau tertimpa musibah teh yang kita pikirkan teh ini teh azab, ujian atau peringatan kan gitu. Nah, baik, kita masuk ya. Jadi musibah, hikmah di balik musibah nih teman-teman ya. Musibah itu bisa dimaknai menjadi 3 macam. Musibah. Musibah apa? Musibah apa saja. Kebakaran, longsor, roboh di rekam medisnya, apapun, semuanya. Musibah sakit kah ya? Banyak yang sakit teman-teman, lah katanya Pak ya. Banyak yang sakit, dan Allah sembuhkan semua. Ya, yashfikum insyaallah. Ya, semua musibah, apapun musibahnya, kehilangan harta, kehilangan duit, kehilangan dompet, nggak punya duit. Kan musibah, nggak punya duit banyak. Musibah, musibah, nggak ada duit lah. Ya kelihatan ya wajah-wajah penuh musibah, musibah. Musibah itu bisa menjadi 3 hal, ya, bisa berfungsi sebagai 3 hal. Pertama, dia bisa berfungsi sebagai ujian atau azab dulu deh. Musibah berfungsi sebagai azab. Yang kedua, sebagai peringatan atau teguran, Mbah. Yang ketiga, musibah berfungsi sebagai ujian. Beda tuh, Kang Isan. Saya ulangi ya, teman-teman ya. Musibah itu bisa berfungsi sebagai 3 hal. Berapa, Kang Isan? 3. Pertama, musibah berfungsi sebagai pertama azab. Yang kedua, peringatan. Yang ketiga, ujian. Musibahnya sama. Nah, kapan musibah itu disebut sebagai azab? Azab kalau musibah itu menimpa kepada orang-orang yang zolim atau orang kafir. Allah Akbar. Itu azab. Jadi musibahnya sama, tsunami-nya sama. Yang kehantam tsunami yang kehantam tsunami itu kan bukan hanya muslim. Di Aceh dulu, di situ Gintung, di mana lagi tuh, likuifaksi di Palu. Itu yang kehantam bah bukan hanya muslim, orang kafir juga kena. Itu teh azab. Orang dari diskotik tabrakan, musibah. Jangan ngomong karunyanya lagi diuji, itu mah ujiannya berat. Bukan ujian itu mah, diazab. Diazab orang dari diskotik mabuk. Tabrakan mati. Oh, kasihannya lagi diuji. Bukan diuji, itu deh, diazab. Orang zolim, orang kafir itu kena musibah, itu azab. Makanya salah satu bentuk azab dengan apa teman-teman sekalian? Ini penting nih. Bentuk azab untuk orang kafir itu dengan apa biasanya? Dengan harta. Azab untuk orang kafir itu bisa berupa harta. Bukan hanya nggak enak loh, harta itu juga azab. Kata siapa? Kata Allah. Coba buka yang bawa Quran, coba buka Quran Kang Isan. Quran surat berapa Ustaz? Quran surat At-Taubah ayat 55. Surat 9 ayat nomor 55. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya
wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ada? Coba lihat. Ada Ustaz. Surat 9, teman-teman yang di rumah, yang dimanapun. Coba buka, ini ayat penting sekali nih. Sangat-sangat penting. Buka ayatnya, At-Taubah ayat nomor 55. Ayat berapa Ustaz? Ayat 55. Ayat 55. Surat 9. Udah, kirain baru lagi. 55. Udah ketemu? Yuk kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum. Tuh, ada kalimat liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Ada? Nah, Ya, silakan baca Kang Isan artinya. Janganlah harta. Ada yang ketemu? Silakan dibaca. ya. Maka janganlah harta dan mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir. Kafir. Nah, lihat ya. Nih, renungkan baik-baik ini ayat teman-teman sekalian. Kita tidak boleh ngiri sama harta orang kafir. Fala tu'jibka. Jangan kau sampai kagum dengan harta-harta orang-orang kafir. Karena dengan harta itu Allah ingin mengazab, menyiksa. Menyiksa, masa orang disiksa kita ngiri sih teman-teman? Kita kan suka kalau lihat mobil mewah di jalan punya orang kafir, kadang suka hebat ya, hebat naon. Diazab itu teh, diazab dengan harta. Kenapa diazab dengan harta? Karena azab harta ini azab yang nggak kerasa. Kalau diazab dengan tsunami, dengan gempa bumi, dengan kebakaran, bisa jadi dia taubat tuh. Bisa jadi banyak orang yang dapat hidayah karena musibah yang nggak enak. Tapi kalau musibah harta, banyak orang nggak kerasa. Makanya kita nggak boleh ngiri sama orang-orang kafir yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu bentuk liyu'adzibahum, bentuk azab. Ya. Jadi pertama, musibah bisa berfungsi sebagai azab. Untuk siapa? Orang kafir dan orang-orang yang zalim. Insya Allah di Harkalma, insya Allah nggak ada orang kafir lah. Ada nih satu. Insya Allah adalah satu, tapi ada mayoritas Muslim. Jadi kalaupun terkena musibah di sana, yakin ini pasti bukan azab, insya Allah bukan azab. Kecuali kalau emang ada kezoliman di sana, nah itu dia azab. Nanti kita lihat lagi ya. Terus fungsi musibah yang kedua, teman-teman sekalian. Fungsi musibah yang kedua, pertama sebagai azab, yang kedua sebagai peringatan. Untuk siapa? Peringatan itu untuk orang-orang yang mukmin, yang muslim, yang sudah mulai menjauh dari aturan Allah. Itu peringatan. Ya, saya ulangi ya. Peringatan itu untuk siapa? Musibahnya sama. Longsornya sama, gempana sama, banjirnya sama. Tapi kalau itu menimpa seseorang muslim beriman, dan dia sudah mulai menjauh dari aturan-aturan Allah, terkena musibah, itu teh hakikatnya peringatan, teguran. Ditegur. Dijewer sama Allah. Telingana dijewer, bah. Kita kalau punya anak kecil, main hujan-hujanan. Udah dikasih tahu, enak kita ngomong, udahan hujan. Tetap main bola di lapang teh. Main hujan-hujanan. Kan oleh ayahnya, oleh ibunya kan ditarik kupingnya. Ayo pulang. Kamu teh bandel, ayo pulang. Walaupun nggak boleh ngomong bandel-bandelan ke anaknya. Ya, jadi kalau anak sudah nggak nurut sama orang tua, itu suka ditarik dengan paksa, tanda kutip ya. Kadang diseret, terus dimasukin kamar mandi, terus dibanjurkan kotor, bah. Ya, mana yang punya anak-anak kecil deh? Kan gitu, anak kita main hujan-hujanan di luar kotor, hujan udah makin gede, masih main hujan-hujanan, oleh ibunya ditarik,
dimasukin kamar mandi, disiram, dibanjur kakinya. Nangis tuh anak. Apakah orang tua ini kejam mengazab anak? Enggak. Orang tua ini mau menyelamatkan anak. Kan gitu. Nah, itulah hakikat musibah bagi orang-orang beriman yang sudah mulai menjauh dari aturan Allah. Terus yang ketiga, fungsi musibah yang ketiga sebagai ujian. Sebagai apa? Ujian. Iya. Ujian, Bandi. Ya, jadi bisa sebagai azab, bisa sebagai teguran, bisa sebagai ujian. Iya. Nah, saya yakin kita ini tertimpa musibah di antara dua nih. Kalau nggak teguran, ujian. Makanya ini ujian hidup itu suatu keniscayaan. Ujian itu untuk siapa? Ujian untuk orang-orang yang sudah mengatakan saya beriman kepada Allah. Dia udah taat sama Allah. Dia udah rajin tahajud. Dia sudah mulai ngafalin Quran. Terkena musibah. Itu mah bukan teguran, bukan azab, apalagi azab. Na'udzubillah. Kenapa? Karena Allah itu salah satu sifat Allah dalam Quran. Apa kata Quran? Innallaha la yadlimu misqala dzarrah. Allah itu nggak mungkin sama hamba-hambanya yang sudah mulai taat, Kang Andi. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Orang sudah rajin sholat, rajin tahajud, rajin belajar Quran, ngafalin Quran. Terus kena musibah, motornya hilang, HP hilang, anak sakit. Itu ujian dari Allah. Tinggal kita muhasabah, kita koreksi diri nih sekarang nih. Musibah yang mengenai, karena kasus Nadi Harkel ya, musibah sampai terbang, sampai rubuh. Ini teh musibah, teguran, atau azab. Ya, jangan sampai ini azab. Saya yakin insya Allah bukan azab. Paling banter insya Allah ya, kalau menurut saya yang saya perhatikan, saya bergaul kalau di sana, insya Allah fungsinya dua nih teman-teman. Bisa jadi teguran, lagi dijewer sama Allah, disentil telinga anak, tek. Kenapa? Karena banyak aturan-aturan Allah nggak tegak di sana. Siapa tahunya, walau alam, saya nggak buruk sangka. Ya, siapa tahu ada aturan-aturan yang tidak diterapkan di sana, aturan Allah. Apanya? Dari segi, kan kata Allah, i'dilu fa'ina i'dilu taqwa. Berlaku adillah karena adil itu mendekatkan kepada ketakwaan. Bisa meredam murka Allah. Nah, sudahkah ada keadilan di sana? Nah, teman-teman yang bisa jawab. Ya, kalau memang sudah ada keadilan kok, sudah tegak keadilan. Nah, berarti fungsinya itu yang ketiga, ujian. Gitu ya. Apapun musibah, teman-teman sakit. Ya, coba kita evaluasi, kita renungi kalau kita tertimpa musibah, keadaan musibah, coba renungkan, kira-kira seminggu ini saya taat nggak ke Allah ya? Kira-kira seminggu ini ada perintah Allah yang saya sia-siakan tidak? Sholat saya kira-kira sudah sesuai dengan yang Allah mau belum? Kalau kira-kira amalan-amalan wajib sudah kita kerjakan, dan kita sudah mulai mendekat ke Allah, ternyata ketak musibah juga. Nah, itu karena ujian. Ujian ya. Jadi bisa paham ya. Kalau orang sedang maksiat terus mati, atau bagi orang kafir itu pasti azab. Tapi kalau orang beriman yang sudah mulai jauh, mulai tidak konsisten lagi, mulai tidak taat lagi sama Allah, menyanyiakan sholat terutama ya. Menyanyiakan sholat nih terutama nih teman-teman ya. Nih dengerin nih. Bukan kata saya, kata Allah loh ya. Kalau Anda sudah sia-siakan sholat, waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Kalau Anda sia-siakan sholat, siap-siap hidupmu akan banyak masalah. Tuh, kata siapa? Allah. Ya, Allah akan jewer sentil Anda dengan masalah-masalah. Bukan kata saya, Kang Isan. Kata Allah. Surat apa itu? Surat 20 ayat 124. Coba buka. Surat 20 ayat 124. Surat Toha. Wa man a'rada an dzikr fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ada apa? Ya, silakan dibaca artinya. Barang siapa? Yuk, silakan. 24 ya Ustaz. 124, betul Kang Isan.
dan barang siapa berpaling dari peringatanku, Ya. maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Allahu Akbar. Nah, sekarang kita renungkan nih, ya, musibah-musibah yang menimpa kita ini, apakah ayat itu cocok nggak? Kan kata Allah, "Waman a'rada an zikr." Barang siapa berpaling dari peringatanku. Peringatan Allah apa sih? Peringatan Allah tuh, panggilan Allah apa sih? Sholat. Peringatan Allah apa sih? Al-Quran. Ayo sama-sama lah kita muhasabah diri, mulai dari punten ya, dari atasan sampai bawahan. Sudah sejauh mana kita dekat dengan Quran? Sudah sejauh mana kita istiqomah menegakkan sholat tepat waktu di masjid? Kalau jawabannya duhur setengah tilu, asar setengah lima, maghrib pepet isya, nggak perhatian dengan Al-Quran, sudah itu pasti teguran itu, pasti teguran. Ambruk bangunan itu teguran, jeweran, sentilan dari Allah. Di sana tidak ditegakkan keadilan, misalnya ya, saya nggak tidak suudon tiga wal i'dilu. Kenapa? Karena Allah perintah di Quran i'dilu fa inna a'dilu littaqwa. Berlaku adillah kalian. Karena keadilan itu mendekatkan Anda takwa kepada Allah. Kalau Anda tidak adil, siap-siap akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama nih. Adil itu gimana sih adil? Nanti kita lihat ya. Penyebab-penyebab bencana datang. Kita lihat ya. Baik. Ya, yang ketiga berfungsi sebagai ujian. Nah, kita lihat dulu nih dalam Al-Qur'an ada ayat ini nih dalam surat Al-Baqarah yang saya tampilkan di layar ya. Kata Allah, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ini Al-Baqarah ayat nomor 155 sampai 156. Nah, jadi hidup kita ini teman-teman sekalian tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun kita sudah taat, beriman dan kita terkena musibah, pasti kita akan diberikan ujian-ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini saya bahas dari sisi ujian ya, bukan dari teguran. Nanti tegurannya ada lagi tuh habis ini ya. Ini ujian nih. Artinya saya menganggap bahwa kita ini insya Allah orang-orang yang beriman yang sudah mulai hijrah. Ya, sudah mulai hijrah lah ceritanya kita. Hijrah dari mana? Yang dulu nggak pernah ngapalin Quran, sekarang mulai ngapalin Quran. Kan lagi hijrah, sudah hijrah. Ya, saya insya Allah punya persepsi bahwa Harkal ini sudah mulai menempuh proses hijrah untuk karyawan-karyawan. Kenapa? Karena dulu kan nggak pernah ada acara ngafalin Quran. Sekarang sudah mulai ngafalin Quran. Terkena musibah. Ya, jadi ini insya Allah sebagai ujian nih. Nah, semua kita yakin ya, yang sudah mulai hijrah ini, pasti Allah akan berikan ujian. Kira-kira istiqomah nggak? Kalau udah terkena ujian, dia masih istiqomah, insya Allah. Itu akan Allah naikkan derajat, insya Allah, harkal ini, insya Allah. Ya, baik. Lihat, kata Allah, dan sungguh, wala nabluwannakum, dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu-nya siapa? Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, yang sudah taat kepada Allah. Pasti kita akan diberikan cobaan. Apa cobaannya, Mbah? Sedikit ketakutan. Sedikit rubuh itu mah cuma dikit dibandingkan rubuh di akhirat nanti. Wa'iyadzubillah. Kejadian akhirat gimana angin, gimana Allah menaikkan isi-isi perut bumi ke muka bumi, dihancurkan. Oh, jauh. Rubuh di medis mah hanya sedikit ketakutan. Allah berikan, dites sama Allah. Diberikan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Makanya begitu terkena musibah, teman-teman sekalian, jangan lupa doa ini ya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ini bukan doa hanya untuk meninggal saja, Bah. Ada teman sakit, ada info, si Anu sakit loh. Inna lillahi rajiun. Belum, Pak, belum meninggal, Pak.
Bukan buat meninggal saja itu Mbak ya. Untuk sakit, untuk musibah hilang barang, untuk musibah apapun musibah. Motor mogok, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu doa. Apa arti innalillahi teman-teman sekalian? Sesungguhnya kami ini milik Allah dan pasti akan diambil oleh Allah. Apapun itu. Hanya Nabi mengajarkan doa tambahan teman-teman ya. Kalau terkena musibah yang tidak enak, kita ya sudah mulai taat ke Allah, Kang Isan. Kita sudah mulai ngajak orang ngafalin Quran. Ternyata terkena musibah. Setelah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tambahin doa apa? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Pernah dengar doa ini, Bah? Pernah ya? Pernah kita hafalkan kalau nggak salah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan saya ganti yang lebih baik. Berikan saya pahala di balik musibah-musibah ini dan berikan saya ganti yang lebih baik daripada apa yang kau ambil ya Allah. Ini doa harus kita hafal. Seperti termasuk rubuh bangunan itu ya. Begitu terjadi musibah, ucapkan doa ini. Inna raji'un, Allahumma ajurni fi musibah. Ya Allah, berikan kami pahala yang besar untuk musibah kami. Wa akhlif li khairan minha. Berikan ganti yang lebih baik, ya Allah. Mudah-mudahan harga ini jadi lebih baik, ya Allah. Itu. Jangan dikait-kaitkan dengan mau ambruk. Kayaknya harga mau ambruk gitu ya, kayaknya. Tanda-tanda itu. Itu mah kesyirikan. Ya, itu bertabrakan dengan ayat Quran. Nggak boleh. Ya, terus selanjutnya. Nah, surat Al-Anbiya. Al-Anbiya ini surat ke 21 teman-teman sekalian. Al-Anbiya. Satu ayat 35. Nah ini tentang musibah dulu ya, ujian, tentang ujian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wasyarri wal khair fitnah. Wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Jadi cobaan itu teman-teman sekalian ya, bukan hanya nggak enak loh. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan syar betul ujian. Tapi ada yang manusia suka ketipu sama ujian ini. Apa itu? Khair. Kebaikan. Itu cobaan berat tuh, Bah. Cobaan itu mending nggak punya duit, mending banyak duit, Kang Isan. Pengen kita mah. Pilihannya tengah-tengah, Ustadz. pengen nggak punya duit, pengen banyak duit. Pasti kita pengen banyak, Ustadz. Padahal tidak sedikit manusia yang nggak lolos dengan ujian ke lapangan. Saya ulangi ya. Sangat sedikit manusia yang lolos dari ujian ke lapangan. Dan banyak manusia yang lulus diuji dengan sesuatu yang tidak enak. Ya, saya ulangi ya. Manusia itu kalau diuji dengan kelapangan, itu banyak yang tidak lulus. Walaupun ada yang lulus, tapi kebanyakan manusia nggak lulus. Kenapa? Lebih berat, Bah. Orang kalau banyak duit, banyak acara. Banyak OTW. Ada banyak duit, atau kan ya. Ayo kemana, banyak acara. Sehingga dia lupa membaca Quran, lupa untuk sholat malam, sibuk dengan acara duniawi, dunia. Bukan nggak boleh kaya, teman-temannya silakanlah kaya. Yang nggak boleh mah kita ditipu dengan kekayaan, Bah. Ditipu dengan harta. Kan kata Nabi kan udah ngomong begini nih. Kata Nabi, maghbunun fihi ma katsirum minan nas. Maghbunun katsirum minan nas. Manusia itu banyak ditipu, banyak nggak lulus dengan dua ujian, kata Nabi. Apa itu? As-sihat wal faragh.
sehat dan kelapangan. Kelapangan banyak duit, kelapangan kemudahan-kemudahan hidup, kan kelapangan kenyamanan. Manusia banyak nggak lulus dengan dua itu tuh kata Nabi. Kesehatan dan kelapangan, kenyamanan hidup. Sedikit manusia yang lolos dari itu tuh. Banyak manusia yang ketipu. Makanya kata Allah, manusia-manusia yang ditipu oleh dunia itu orang-orang yang pertama dia gara-gara mencari dunia nggak sempat dia untuk membaca Al-Quran. Nih ya, itu surat apa ya? Surat An-Nur, surat 24 ayat 37. Kata Allah, orang yang ditipu dunia itu cirinya 3, yang nggak lolos dengan ujian dunia. Pertama, kalau dia banyak duit sampai nggak sempat dia membaca Quran, nggak sempat ngafalin Quran. Ada nggak di kita yang begitu? Orangnya kaya tapi nggak mau belajar Quran, nggak mau setoran Quran. Jangan Ayat sampai ada ya. 37. 37, surat 24 ayat 37. Rijalun latulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Ayo lihat coba ayatnya. Surat 24 An-Nur ayat 37. Ada? Ada Ustaz, ada. Ya, orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah. Nah, ini orang yang tidak ditipu dunia nih, Bah. Yang Allah ceritakan ini yang nggak ditipu. Artinya kebalikan dari ini orang-orang yang nggak lulus dengan ujian dunia, yang ditipu sama dunia. Cok, kita baca ya. Ini orang-orang yang sukses, yang bagus seperti ini kata Allah. Anda jangan disibukkan dengan ini kata Allah. Ini yang tidak ditipu dunia ya, orang yang lulus dengan ujian kekayaan nih. Kata Allah, orang yang lulus ujian kekayaan, ujian harta, cirinya apa? Dia tidak dilalaikan oleh perdagangan, bisnis, jual beli dari pertama mengingat Allah, sholat tepat waktu. Mengingat Allah dengan apa? Al-Quran. Ya. Jadi orang-orang yang lulus dengan ujian kekayaan, walaupun dia kaya, dia masih sempat belajar Quran. Masih sempat dia ngafalin Quran. Kalau dia ditambah harta, ditambah kekayaannya, ditambah ke lapangan hidupnya, tapi dia nggak pernah membaca Quran, nggak pernah mau belajar Quran, nggak pernah nambah hafalan Quran, itu dia nggak lulus dengan ujian harta. Yang kedua, kata Allah, wa iqamis shalah. Orang-orang yang berharta, tapi dia masih perhatikan sholat, itu yang lulus tuh dengan ujian hartanya. Duitnya banyak, kaya. Cuman sholatnya tepat waktu, Masya Allah, berjamaah ke masjid. Oh, itu top tuh yang begitu tuh, lulus tuh ujian hartanya. Yang ketiga, wa ita'iz zakah. Orang-orang yang menunaikan zakatnya. Artinya, kalau orang-orang yang tidak mau berinfak dan mau zakat, pelit, bakhil, itu orang-orang yang tidak lulus dengan ujian-ujian dunia. Ya, baik ya. Jadi, mohonlah sama Allah Subhanahu wa taala ya, supaya Allah kuatkan kita dengan doa yang sudah kenal kita semua doanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, baik. Kita percepat ya. Ini sampai jam berapa, Kang Ihsan? Jam 5 lebih lah ya. Terus Al-Insan ada juga nih. Di Al-Insan nih ada ayatnya di bawah ini ya. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu. Ada? So, silakan. Kalau nggak ada Quran, lihat ini aja ya. Lihat di layar saja. Ini surat Al-Insan, surat 76 ayat 2. Kata Allah, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang akan kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Nah, ini ayat-ayat tentang ujian-ujian. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini masih ayat tentang ujian. Ya, kata Allah, Al-Baqarah 214 teman-teman. Am hasibatum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum masatumus ba'sa wad dharra wa zulzilu dan seterusnya. Jadi kata Allah, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan-cobaan, ujian-ujian sebagaimana halnya orang-orang terdahulu.
Sebelum kamu, mereka ditimpa oleh malapetaka, kesengsaraan, serta diguncangkan dengan macam-macam cobaan, sehingga berkata Rasul yang bicara nih. Sampai-sampai ujian berat ini, Rasul dan orang-orang beriman ngomong, kapan pertolongan Allah ya? Mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah yang akan datang? Kapan sih Allah akan tolong kita? Langsung dijawab sama Allah. Ala inna nasrullahi qarib. Bagian terakhirnya, coba perhatikan teman-teman. Bagian terakhirnya, kata Allah, ala inna nasrullahi qarib. Dan ingat, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Sebentar lagi orang beriman. Makanya teman-temannya, kalau yang sekarang sedang ditimpa musibah, ujian, yang enggak sampai nyesek tenggorokan, sampai kita ngomong, kapan Allah datang pertolongannya untuk kita ya? Saking beratnya ujian tuh. Ujian pertama apa sih? Ditimpa oleh kesengsaraan, diguncangkan oleh Allah dengan guncangan yang dahsyat. Macam-macam nih. Ini bentuk-bentuk ujian nih. Masathumul ba's. Ba'sa itu di sana kemelaratan gitu kan ya, kesengsaraan. Nggak punya duit. Terus itu sakit fisik nih, yang lagi sakit nih dengerin ayat ini ya. Tidaklah Allah memberikan Anda ujian berupa kesengsaraan. Terus Doro itu penyakit fisik. Wazul zilu, diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Hati kita, ujian-ujian yang berat. Sampai kita ngomong, ya Allah, kapan pertolongan Allah datang? Nah, ingat. Saat itu kata Allah, Anda kalau istiqomah, aku akan berikan Anda pertolongan untuk Anda kembali bisa bangkit yang lebih baik lagi, insya Allah. Ya, baik, teruskan lagi ya. Nah, nih, penting ya, bagaimana musibah itu bisa terjadi. Nah, baik, kita masuk ke ayat yang lain. Surat Asy-Syura. Surat 42 ayat 30. Nah, musibah ini sudah mulai ke teguran ya. Teguran. Kalau tadi itu untuk orang-orang yang beriman tuh, orang istiqomah. Nah, sekarang untuk yang teguran. Jadi kan musibah itu bisa dua, teman-teman ya. Bisa sebagai ujian, bisa sebagai teguran. Nah, ini ayat ini sebagai teguran. Teguran dari Allah untuk orang-orang beriman, orang-orang bertakwa yang dia sudah mulai menjauh dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah surat Asy-Syura surat 42 ayat 30? Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apapun musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar kesalahan-kesalahan. Ya, teman-teman ya. Jadi musibah-musibah yang mengenai kita itu bisa berfungsi sebagai teguran. Ya, kita makanya kalau terjadi musibah ya, apapun musibah, entah sakit, entah anak kita yang sakit, entah kita kehilangan barang, entah tertimpa musibah banjir, entah apapun itu, muhasabah kita. Coba ingat-ingat. Kira-kira kalau seminggu ke belakang ini ya, kita renungkan, ya Allah, kayaknya seminggu ini saya taat. Saya nggak pernah tinggalkan sholat. Saya baca Quran, saya murojaah. Nah, insya Allah itu ujian, teman-teman. Ujian. Nah, kalau kira-kira kita banyak maksiat, ya, STMJ istilahnya, sholat terus, maksiat jalan, ya, itu pasti teguran dari Allah, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk memaafkan sebagian besar kesalahan-kesalahan. Pokoknya dua ini nih, kita harus ingat ini. Ini pasti di antara dua. Bisa jadi ya, kalau dulu yang tukang maksiat, ya dulu punya masa lalu yang kelam, punya masa lalu yang gelap, dia pernah maksiat besar pernah dia buat di masa lalu, teman-temannya. Terus sekarang dia ditimpa musibah. Nah, insya Allah tuh fungsinya untuk itu tuh, untuk membersihkan dosa Anda masa lalu. Karena musibah yang menimpa kamu itu disebabkan perbuatan tangan-tanganmu sendiri. Terus Allah timpakan musibah untuk menggugurkan dosa, menaikkan derajatmu, kan gitu. Ya pokoknya ke Allah mah jangan buruk sangka, jangan suudon teman-teman. Suudon itu apa sih teman-teman? Buruk sangka. Tangisan kita nggak boleh protes, nggak boleh buruk sangka, nggak boleh kita menganggap Allah nggak adil. Kok Allah begini? Kenapa sih Allah begitu? Nggak boleh teman-teman ya.
Allah sudah wanti-wanti di Al-Quran. Di Al-Quran ada sudah ngomong surat 21 ayat nomor 23. Coba lihat. Kata Allah, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak boleh ditanya kenapa. Kenapa? Karena keputusan Allah pasti baik. Yang akan ditanya teh Anda, kata Allah. Menyikapi ujian-ujian dari saya. Ya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, kata Allah. Allah itu tidak ditanya, nggak boleh ditanya kenapa. Yang ditanya itu Anda, kata Allah, menyikapi ujian-ujian dari saya. Ya, terus percepat lagi ah. Ini ada poin yang penting nih saya ingin bahas. Nah, Imam Ibnu Majah nih ya. Imam Ibnu Majah dalam satu hadis bahwa ada 5 bencana yang akan menimpa umat ini dari Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar ini anaknya Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab berkata, aku adalah salah seorang dari 10 keluarga muhajirin yang berada di rumah kediaman Rasulullah SAW. Lalu ia menghadapkan wajahnya kepada kami. Rasulullah itu menghadapkan wajah kepada kami. Wahai kaum muhajirin. Nah, di situ ada Abdullah bin Umar juga tuh. Kan beliau 10 keluarga dari muhajirin. Muhajirin itu kan orang yang hijrah dari Madinah ke Makkah kan gitu ya. Nah, ketika satu saat Rasulullah Nabi Muhammad SAW menghadapkan wajahnya kepada kami sambil bersabda, apa kata Nabi? Wahai ya muhajirin. Saya nggak tampilkan Arabnya ya, Indonesianya aja. Ya muhajirin. Wahai kaum muhajirin. Sesungguhnya ada 5 perkara dan aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak menemuinya. Beliau bersabda. Nih. Pertama, ini pemicu-pemicu musibah ini ya. Tidaklah, pertama kata Nabi SAW, tidaklah muncul perbuatan keji atau zina satu kaum hingga mereka melakukan secara terang-terangan, kecuali Allah akan menimpakan kepada mereka penyakit ta'un dan wabah yang dulu belum pernah menimpa kepada orang-orang sebelum mereka. Termasuk COVID, wabah ta'un. Ini pasti ada penyebab seperti HIV, AIDS, yang dulu belum pernah ada. Kenapa Allah munculkan? Karena perbuatan zina yang dilakukan terang-terangan. Ya, kita renung-renungin aja lah ya. Ada nggak kira-kira di zaman kita perzinaan yang terang-terangan? Terus, yang kedua, kata Nabi SAW, tidaklah suatu kaum mengurangi takaran dan timbangan. Niscaya mereka akan timpa dengan tandusnya tanah, paceklik sepanjang tahun, serta berkuasanya penguasa-penguasa yang zolim. Jadi ini peringatan Nabi nih. Tidak satu kaum mengurangi takaran dan timbangan. Bukan hanya dagang loh ini. Ini maknanya luas loh ini. Mengurangi takaran dan timbangan, teman-teman. Ya. Kalau dagang mah sudah jelas, ngurangin takaran, kita beli beras kan gitu, bah. Kita beli beras sekilo, ternyata dikasihnya cuma 8 on. Itu jelas timbangan yang mengurangi takaran timbangan. Tapi ada satu takaran timbangan yang dikurangi, apa itu? Antara hak dan kewajiban orang yang bekerja di satu perusahaan. Itu juga takaran dan timbangan tuh. Ya, kalau sudah punten ya, di satu perusahaan apapun itu, ini sering saya sampaikan di perusahaan-perusahaan ya. Kalau saya diminta ngisi di PLN kah, di Telkom kah, di manapun, saya sampaikan ini nih. Tidaklah satu kaum mengurangi takaran dan timbangan. Entah itu dari atasan, entah itu dari bawahan. Ngurangin takaran dan timbangan itu gimana maksudnya? Dia tidak sesuai antara hak dan kewajibannya. Tidak memenuhi hak dan kewajiban. Masing-masing. Kita sama-sama introspeksi ya. Kalau di kita banyak musibah-musibah, coba kira-kira di kita ada yang ngurangin takaran dan timbangan nggak? Punten ya, ada nggak karyawan yang masuknya teh jam 9, seenak perutnya sendiri, sementara gajinya pengen full? Sama-sama kita merenung ya. Ada nggak atasan juga renungan? Kira-kira saya sudah sesuai belum ya menggaji bawahan saya dengan gaji segitu, dengan pekerjaan yang segitu berat?
Kalau tidak, berarti Anda sudah mengurangi takaran dan timbangan. Ini berat nih urusannya nih. Mengurangi takaran dan timbangan hak kewajiban karyawan. Oh ya zubillah. Ayo terus hantam tugas. Anda harus begini, begini, begini. Sementara gaji sangat-sangat tidak sesuai. Ini termasuk mengurangi takaran dan timbangan. Sama, semua introspeksi. Karyawan juga begitu. Ada nggak sudah ikat kontrak kerja jam 8, pulang jam 3 misalnya. Jam 1 udah pada habis sholat, gegoleran, ngobrol, bukannya kerja. Itu juga Anda mengurangi takaran timbangan. Ya, mengurangi hak dan kewajiban Anda. Kalau itu terjadi di satu tempat, di satu perusahaan, siap-siap akan tandus gesang. Ya, akan turun omset. Kan gitu, pacaklik sepanjang tahun. Itu sudah sunnatullah tuh, ya. Kalau di satu tempat ada seseorang yang menahan hak yang harus dia keluarkan, dia tahan. Itu siap-siap Anda akan memperoleh tandusnya usaha Anda. Perusahaan akan tandus kering, paceklik. Turun omsetnya jauh. Kenapa? Dosa-dosa tangan Anda. Terus ya, yang ketiga. Kata Nabi SAW, tidak akan suatu kaum yang enggan mengeluarkan zakat, pelit, bakhil, nggak keluar infak, sedekah, zakat di jalan Allah, dia tahan hartanya, pelit, nggak mau keluar sedekah, kecuali Allah akan timpakan kepada mereka dengan tidak diturunkan hujan dari atas langit kepada mereka. Kalaupun bukan karena binatang, bukan bintang itu ya, binatang ternak, niscaya Allah akan tahan turunnya hujan selama-lamanya. Ngeri ya. Makanya jangan bakhil lah ya. Ayolah sama-sama kita ada kegiatan infak harian, ya, infak mingguan, Jumat, infak sedekah. Ke siapa? Ke siapa saja. Ya, orang-orang yang kita tanggung, kita berikan sedekah. Kita insya Allah nggak akan kurang harta kita. Terus yang keempat, dan tidaklah suatu kaum mengingkari janji antara mereka dengan Allah dan Rasul-Nya, melainkan Allah akan mendatangkan musuh-musuh yang bukan dari golongan mereka, lalu merampas sebagian harta yang ada di tangan mereka. Ya, mengingkari janji antara mereka dengan Allah dan Rasul-Nya. Janji kita dengan Allah apa sih? Alastu birabbikum. Kita pernah berjanji dengan Allah. Ya Allah, kami bersaksi, qalu bala syahidna. Kami bersaksi ya Allah bahwa Engkau Tuhan kami, Engkau yang aku sembah, Engkau yang akan saya nomor satukan. Ternyata yang nomor satukan harta, yang nomor satukan jabatan, yang nomor satukan bukan Allah. Buktinya apa? Waktu sholat dikengke, nanti ntar kagok, lagi meeting, lagi rapat, lagi kalau udah mulai begitu mas siap-siap. Kalau Anda sudah tidak nomor satukan Allah, lupa janji dengan Allah, Allah akan jadikan datangkan musuh-musuh yang bukan dari golongan mereka, musuh-musuh datang dari luar, dan mereka akan mengacaukan tempat usaha kita. Iyadzubillah. Yang kelima, dan selama pemimpin mereka, selama pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitabullah, bukan peminjam itu ya, pemimpin. Dan selama pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitabullah dan tidak memilih yang terbaik dari apa yang Allah turunkan, melainkan Allah akan turunkan kepada mereka perpecahan di antara mereka. Tidak solid, ya, tidak ada loyal lagi. Kalau di karyawan ya, di perusahaan, pokoknya kalau pemimpinnya udah nggak berhukum dengan kitab Allah, sudah nggak adil, siap-siap akan terjadi perpecahan. Tidak ada ta'liful qulub, tidak ada keterikatan hati. Makanya upaya kita untuk mengikat hati ini dengan apa teman-teman? Dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran ya, ayolah ya Allah, saya ingin kita semua tuh ada keterikatan hati teman-teman ya. Kita mencari dunia, tapi akhiratnya juga kita harus kita bawa akhirat kita. Dengan apa? Dengan kitabullah, dengan Al-Quran. Kalau sama-sama yakin, hakul yakin, pasti. Kalau mulai dari punten ya, dari bawahan sampai atasan, dia dekat ke Quran. Ayolah sama-sama kita mendekat ke Quran. Semampu kita. Fattakullah mastata'tum. Insya Allah keberkahan akan turun di tempat kita ini. Insya Allah.
Kan Allah sudah janji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barokah. Seandainya di satu tempat itu ditegakkan hukum Allah, semuanya dekat dengan Al-Quran, aku pasti berkahi tempat Anda, diberkahi. Ya, jadi 5 ini hati-hati ya, ini tanda-tanda Allah. Nah, hikmah di balik musibah. Pertama, musibah adalah fungsinya sebagai penghapus dosa kita. Ya, kalau terjadi musibah di satu tempat, itu fungsinya pertama menghapus dosa. Hadisnya hadis riwayat Al-Bukhari, apa kata Nabi SAW? La yusibu muslim min nasabin wala hammin illa kafaratallahu min khotoyah. Tidaklah musibah menimpa seorang muslim, ketimpa penyakit dan apapun sejenisnya, melainkan Allah akan gugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Ya teman-teman, rekan-rekan yang lagi diuji sakit, yang di rumah, yang menyimak acara ini, yang ada diberikan ujian titipan sakit, yakin pertama, insya Allah fungsinya menghapus dosa. Yang kedua, insya Allah akan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah akan naikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadis-hadisnya ya. Tidak musibah musim tertimpa keletihan, sakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, ya. Apapun musibah termasuk yang rubuh kemarin, musibah-musibah itu akan menghapuskan sebagian kesalahan-kesalahan kalaupun di sana ada pendosa-pendosa yang belum taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bencana senantiasa menimpa seorang mukmin dan mukminah pada dirinya, anaknya dan hartanya sehingga ia berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada kesalahan pada dirinya. Baik, cepat-cepat bersabar dengan apa yang didatangkan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa surga. Ya, sabar. Dengan apa sabar? Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baca doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nah, ini hadis Nabi SAW untuk menghibur kita ya, yang tertimpa musibah, teman-teman ya. Ternyata musibah ini, balasan musibah itu tergantung dari besarnya musibah. Pahala itu bergantung berbanding lurus dengan besarnya musibah, Kang Isan. Semakin besar ujian Anda, maka pahalanya juga akan semakin besar. Inna idhamil jaza ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung dari besarnya ujian-ujian dari Allah, Kang Andi. Semakin besar Anda diuji oleh Allah dan Anda sabar, ya tetap istiqomah di jalan Allah, ya sudah dirobohkan dengan angin tempat kita kerja di sana ya di Cipacing, tapi kita tetap istiqomah, kita tegakkan sholat berjamaah, tetap kita deketin Quran, kita murojaah hafal Quran, insya Allah itu akan lebih besar pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat terusannya ya, sesungguhnya jika Allah menyukai satu kaum, maka Allah akan berikan dia ujian. Siapa yang ridho, maka Allah akan ridho. Barang siapa yang marah, Allah juga marah dengan ujian itu. Ya, nggak boleh. Sekali lagi teman-teman ya, inti dari sikap ujian kita kepada Allah adalah baik sangka, husnuzon. Ya, baik sangka dengan keputusan Allah. Walaupun itu tidak enak dengan keinginan kita. Tidak enak dengan perasaan kita. Ya, tapi yakinkan dalam diri kita bahwa Allah tidak mungkin zolim sama saya. Pasti ada kebaikan di balik musibah-musibah, ujian-ujian yang Allah titipkan. Pasti itu ya. Hanya kadang kita belum tahu apa sih hikmahnya di balik ujian. Nanti kita akan tahu tuh di kedepan hari. Ya, baik. Ya. Nah, satu hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi? Jika Allah menghendaki kebaikan dari seseorang hamba, maka Allah akan segerakan hukumannya untuknya di dunia. Hukuman bagi dia di dunia. Sebaliknya, jika Allah menghendaki keburukan untuk seseorang hamba, maka Allah akan biarkan orang tersebut dengan dosa-dosanya, sehingga Allah akan berikan balasan untuk dosa tersebut pada hari kiamat nanti. Ya, ini artinya teman-teman, kalau kita diuji oleh Allah dengan ujian yang gak enak dengan kita, ingat hadis ini ya. Ya Allah, mudah-mudahan ujian ini teh hukuman saya ketika maksiat dulu. Mudah-mudahan jadi penebus dosa-dosa kesalahan saya, maksiat saya ketika saya buat dulu ya Allah. Kenapa? Karena lebih mengerikan teman-teman sekalian. Balasan Allah di akhirat, di neraka daripada di dunia. Ya, kalau kita tertimpa yang tidak enak, anggap ajalah ya Allah, mudah-mudahan ini jadi penebus dosa-dosa masa lalu saya ya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi sarana untuk membersihkan diri saya sebelum saya pulang kepada Engkau ya Allah. Gitu ya teman-teman ya. Ya, lanjut.
Musibah ini terjadi kenapa? Untuk menyadarkan manusia, ya, untuk menyadarkan manusia seandainya dia sudah mulai jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya mana, Ustaz? Ini surat Ar-Rum ayat 41. Nih, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari perbuatan akibat perbuatan buruk mereka, supaya mereka kembali. Nah, oh, teman-teman ya, dirubuhkan misalnya ya, dirubuhkan tempat kita bekerja di situ ya, itu kan supaya membuat kita kembali kepada Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, untung cuman di bagian apa sih, rekam medis ya Kang Isan yang dirubuh. Coba kalau semuanya rubuh. Alhamdulillah. Makanya kita harus segera kembali kepada Allah. Kembali yang pernah lalai, yang nggak pernah baca Quran. Ayo sama-sama kita kembali kepada Allah. Terus, surat Al-An'am 42. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul kepada umat-umat sebelummu, kemudian kami siksa mereka dengan kesengsaraan, kemarahan, supaya mereka bermohon kepada Allah dengan tunduk dan merendahkan diri kepada Allah. Jadi musibah-musibah apapun teman-teman yang lagi sakit, itu teh sasarannya, goalnya apa sih? Kenapa kok Allah uji kita? Supaya Anda itu balik tunduk, merendahkan diri, sujud, minta sama saya, kata Allah. Jadi nggak ada, salah satu hikmah musibah tuh ini ternyata teman-teman ya, supaya kita teh sadar bahwa kita ini lemah di hadapan Allah. Supaya kita sadar, kita teh jarang berdoa dengan khusyuk kepada Allah. Jarang kita serius bangun tahajud berdoa kepada Allah. Makanya Anda disentil telinganya, dikasih musibah, ujian-ujian. Supaya apa? Anda teh balik lagi, tunduk lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ya, untuk menjumparkan penghambaan diri dan tunduk. Hadis riwayat Muslim ya. Jadi urusan orang muslimat tidak ada yang buruk, teman-teman. Muslim itu selalu urusannya ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Muslim itu hanya dua. Semua keadaannya baik. Kalau dia diberikan kebaikan, diberikan kelapangan, diberikan kemudahan, dia bersyukur. Pahalaan dia. Kalau ditimpa dengan yang tidak enak, ujian, musibah, dia bersabar, maka itu kebaikan bagi dia. Ya, jadi muslim tidak ada ruginya, Kang Isan. Apapun keadaan muslim, kalau dia iman, dia istiqomah di jalan Allah, pasti mendatangkan kebaikan baik untuk dia. Dikasih kebaikan, dikasih harta, dikasih kemudahan, bersyukur. Dikasih ujian yang nggak enak, dia sabar. Semua mendatangkan pahala bagi dia. Nah, bagaimana sikap kita? Nah, sekarang ini ya, sikap kita menghadapi musibah, ujian-ujian dari Allah ini. Pertama, bersabar dan lapang dada. At-Taubah 51. Ya. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, hanya kepada Allah orang-orang beriman bertawakal. Serahkan semua kepada Allah. Ya, kalau bisa teman-teman ya, kalau yang ditimpa ujian ya, ada zikir, ada doa yang luar biasa diajarkan Allah. Allah yang ajarin tuh, Kang Isan. Ya, teman-teman, coba buka surat At-Taubah ayat terakhir. At-Taubah ayat terakhir. Kang Andi, silakan buka. Surat At-Taubah ayat 69. Ini ya, wirid zikir ya. Kalau kita tertimpa ujian berat, ujian masalah hidup, sering-sering baca doa ini. Buka At-Taubah ayat terakhir. At-Taubah ayat 129. Ada? At-Taubah surat 9 ayat 129. Fa'in tawallau faqul. Tuh. Katakan, kata Allah. Kamu At-Taubah, teman-teman sekalian, ayat 129 nih, teman-teman yang punya ujian hidup berat, yang punya banyak utang, yang punya banyak musibah, ujian, terus nggak beres-beres. Nih, sering-sering Anda baca ini, kata Allah, fa'in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ketemu, Kang Isan? Ada, Kang Andi ya? 129, Pak Andi.
Pak Dadang, silahkan dibuka. Surat At-Taubah, surat 9, ayat 129, ayat terakhir, Pak. Dari mana bacanya? Bacanya dari Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, ini ada. Ya, baca ini teman-teman ya. Baca zikir ini 7 kali di pagi hari, 7 kali di sore hari. Ya, setelah sholat subuh, baca 7 kali. Setelah sholat asar, baca 7 kali. Insya Allah urusan kita diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, harus hafal ini ya. Pendek doanya. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya, baik. Yang pertama tadi apa fungsi ujian ini, bagaimana kita bersikap sabar dan lapang dada, baik sangka kepada Allah. Yang kedua, sikap kita sebagai seorang muslim apa? Kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya sampaikan tadi ya. Seandainya penduduk satu negeri, satu RT, satu RW, satu perusahaan beriman dan bertakwa. Takwa itu apa sih? Melaksanakan perintah, jauhi larangan. Yang Allah nggak suka, jangan dikerjakan. Nah, kalau di satu tempat ada seperti ini, kata Allah, dia beriman, nggak berbuat syirik ya, dan dia laksanakan aturan-aturan Allah, pasti itu, kata Allah, pasti kami akan limpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka akibat perbuatan itu. Ya, ayo sama-sama muhasabah ya. Kita sama-sama renungkan nih. Kira-kira jangan saling nunjuk ya. Yang bawahan nunjuk atasan tuh. Atasan saya tah. Nggak melaksanakan. Kata yang atasan nunjuk ke bawahan. Tah, bawahan jangan. Sama-sama kita koreksi ya. Kalau kita kurang bertakwa. Ingat ya, takwa itu apa sih? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang Allah nggak suka. Allah nggak suka apa sih kira-kira? Allah sangat nggak suka dengan orang-orang yang tidak amanah. Sangat tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Allah tuh. Kalau di situ masih ada orang sombong, orang yang merasa hebat, orang yang merasa paling berjasa, merendahkan orang lain. Nah, ini nih, nggak akan masuk ini. Tidak akan diberkahi Allah tempat ini. Pasti itu, mah. Kenapa? Karena mereka mendustakan ayat-ayat kami. Kan Allah bilang, orang yang sombong itu sama dengan merampas selendangku. Kan gitu. Sama dengan menantang aku, kata Allah. Orang-orang yang jauh dari Quran, aku akan berikan kehidupan yang sempit. Kan tadi kita baca ayatnya ya. Masih ada yang nggak mau baca Quran, nggak mau ngapalin Quran, yang lain setoran Quran, dia yang nggak mau. Ya sudah, siap-siap. Itu akan Allah berikan peringatan-peringatan. Baik, yang ketiga, beriman dan bertakwa kepada Allah untuk melakukan kenikmatan. Ya, tingkatkan ketakwaan tadi ya. Terus yang keempat, sikap kita menghadapi musibah, ujian-ujian, hati-hati. Tetaplah memelihara diri dalam ketaatan kepada Allah. Jangan sampai kontribusi mendatangkan musibah. Jangan sampai kita berkontribusi. Ingat ya teman-teman ya, ada ibarat begini nih Kang Isan. Taruhlah satu rumah ya, rumah. Atau kita bicara perusahaan deh. Ya. Karena teman-teman kerja di satu perusahaan. Perusahaan itu ibarat satu kapal, teman-teman. Ya, ibarat satu kapal. Ini kata Nabi. Nabi ajarkan ini ya. Ibarat satu kapal. Ada yang tinggal di lantai atas, ya, Kang Isan. Ada yang tinggal di lantai bawah. Kan kapal begitu tuh kalau gede. Kang Isan ya. Pernah naik kapal nggak, Kang Isan? Belum pernah. Pernah, Ustaz. Kapal, pernah. ya. Kan ya. Ada lantai atas, lantai bawah. Betul, Ustaz. Nah, jadi perusahaan ini ada yang atas, ada yang bawah. Artinya ada atasan, ada bawahan. Nah, kalau misalnya yang bawahan
Ya, dia pengen ngambil air, dia nggak mau lewat atas, Pak. Artinya dia lobangin kapalnya. Yang atasan nggak tahu nih, atasan nggak tahu. Di bawahan bolongin kapal. Atau dia tahu tapi diam saja si atasannya. Dia tahu yang karyawan, dia bolongin kapal. Tapi didiamkan oleh atasannya. Apa yang terjadi, Pak? Tenggelam. Tenggelam. Semuanya tenggelam. Tenggelam. Atau kebalikannya. Yang atasnya pokoknya ngambil air seenaknya sendiri. Ambil air terus, simpen ke dalam kapal, kena ke bawahan. Terus diingetin sama bawahan, bos, ini air nggak banyak, kami kelelahan nih sekarang di bawah. Nggak peduli, yang atas ngambil air terus, dimasukin terus. Yang terjadi tenggelam, teman-teman. Saya katakan, hati-hati. Ya, kita ini, termasuk saya, karena saya terlibat di dalam kepengurusan harkal gitu kan ya. Sama-sama saya di bidang syariahnya sama Ustadz Lukman, teman-teman ada yang di bawahan, ada yang di atasan, ada yang di pertengahan. Ayo sama-sama jaga kapal kita. Jaga kapal kita jangan sampai tenggelam. Kan gitu Pak Bari. Jangan sampai kapal kita ini tenggelam, teman-teman. Gara-gara apa? Gara-gara ada satu orang yang berbuat maksiat tapi Anda biarkan. Atau mendukung, berkontribusi, mendatangkan musibah itu tuh. Yang orang-orang yang maksiat itu tuh, yang dibiarin maksudnya ya. Ada orang yang maksiat, tapi atasan tahu, tapi nggak ditegur. Orang nggak sholat, nggak diajak sholat, kasih sanksi kalau perlu. Ya, jangan sampai di harkal ada yang tidak sholat. Kalau ada yang tidak sholat, dikasih sanksi, dikeluarkan kalau perlu. Kenapa? Karena bakal menenggelamkan kapal kita semua nih. Tuh ayatnya tuh jelas tuh, Al-Anfal. Ayat 25, teman-teman, ini ayat mengerikan nih. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Hati-hati kata Allah, peliharalah dirimu dari siksa yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Jadi bukan hanya yang zalim kok bah yang kena azab ini Kang Isan. Yang soleh juga kena. Kenapa? Dibiarin. Ada yang zalim nggak ditegur. Ada yang melanggar aturan Allah, tidak ditegur, tidak diingatkan, ya silakan, siap-siap tenggelam semuanya. Nauzubillah. Terakhir, sikap kita sebagai seorang muslim, kita bantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Ya, yang terkena sakit, kita semampu kita bantu, bisa dengan harta, kalau tidak dengan harta, dengan doa, gitu kan ya. Nih kata Nabi SAW, barang siapa melepaskan kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunia, Allah akan lepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan urusan orang, mendapat kesusahan ini ditolong, Allah akan mudahkan urusannya dunia akhirat. Barang siapa menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya dunia wal akhirah. Dan Allah selalu akan menolong hambanya selama ia menolong saudaranya yang lain. Tuh, tidak termasuk golongan kita, kata Nabi, orang yang tidak peduli dengan persoalan-persoalan umat Islam. Kan yang diharkal itu umat Islam semua. Kalau ada yang nggak peduli, misalnya yang punten ya, yang atasan tidak peduli dengan bawahan tidak peduli dengan atasan, ya Allah, ini akan rusak semuanya, rusak. Makanya Allah ya, saling kita tolong, saling kita membantu, Kang Isan. Ya, bahaya. Kita sama-sama tutupin aib. Bukan saling buka aib, teman-teman. Sudah, tutup. Jangan sampai buka-bukaan aib. Kan kita pengen ditolong Allah, semuanya ingin diurus oleh Allah. Tutup aib saudara kita. Ya. Jangan malah dibongkar, diceritakan tanpa solusi. Itu akan mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada ibrah pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, silakan. Barangkali ada yang ditanyakan, ada yang ditambahkan. Mangga, dipersilakan Kang Isan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Terima kasih Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah Pak Ustadz. Hari ini direktur kita, Dr. Ermin, yang biasa kita panggil Umi Mimin, ini udah hadir juga untuk mengikuti tausiah kita ini hari ini Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum Umi. Umi, sehat Umi? Alhamdulillah. Masya Allah. Sehat. Ini sedang berjuang bersama-sama dengan tim untuk
Untuk insya Allah akreditasi besok minggu depan insya Allah. Mohon doanya Ustadz. Yeah. Insyaallah ya semoga insyaallah dimudahkan urusan Umi Mimin, kemudahan diberikan kesehatan, diberikan solusi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam hormat ke Dokter Sagira Numi ya. Insya Allah besok Bersuai, kesini insyaallah. Ustadz. Yeah. Insyaallah. Monggo Umi, ada yang mau ditambahkan? Cukup. Terima kasih Ustadz. Yeah. Ya, Masya Allah. Teman-teman, rekan-rekan, silakan. Ada yang ditanyakan, monggo. Ya, silakan apabila ingin ditanyakan, bisa ditanyakan 3 pertanyaan yang ingin disampaikan. Kalian mau nanya Pak Ustadz nih. Kalau misalnya kan dari dari penjelasan Pak Ustadz tadi mengenai cobaan atau musibah kepada yang non Muslim itu dengan harta. Gitu. Apakah mungkin juga seseorang yang memang mempunyai kekayaan dan itu juga satu bentuk musibah juga misalnya untuk yang Muslim, apakah bisa dikategorikan seperti itu juga Pak Ustadz atau tidak? Ya, bagus pertanyaan nambah ini ya. Ya, alhamdulillah. Ya, ada satu hadis berbunyi begini teman-teman sekalian ya. Ini untuk yang Muslim ya. Pertanyaan Abah bagus ya. Apakah harta untuk orang beriman itu juga musibah kan gitu Bah ya? Harta yang diberikan untuk orang beriman tergantung. Saya teringat satu hadis Nabi Muhammad SAW, apa kata Nabi? Kullu ni'matin la tuqarribu ilallah fahiya baliyah. Kullu ni'mah, semua nikmat. Nikmat apa? Nikmat sehat, nikmat harta, nikmat kedudukan, jabatan, nikmat kelapangan, kemudahan urusan, itu semua nikmat. Kullu nikmatin. Semua nikmat kata Nabi, la tuqarribu ilallah, tapi tidak mendekatkan sampean, enggak mendekatkan Anda kepada Allah. Ketahuilah fahiya baliyah, itulah hakikatnya azab dari Allah. Ya. Saya ulangi ya, semua nikmat yang kalau Anda dapatkan nikmat itu tapi enggak membuat Anda semakin dekat kepada Allah, ketahuilah kata Nabi, itulah hakikat azab, laknat dari Allah. Orang muslimah begitu tuh ya. Kalau kita dapat nikmat nih teman-teman sekalian ya, dapat gajian, tiap bulan dapat gaji, terus anak lulus sekolahnya. Nah, semua itu yang kita dapat tapi nggak membuat kita semakin dekat kepada Allah, nggak ada rasa syukur kepada Allah, malah semakin jauh dari Allah. Itu teh hakikatnya teman-teman, itu teh azab. Azab. Jadi sebaliknya, yang disebut nikmat itu apa? Yang disebut nikmat itu, nikmat dari Allah, aslinya nikmat, aslinya rezeki, itu semua kondisi. Kalau bahasa Arabnya begini nih, ziyadatul khair ala kulli hal. Itu teh rezeki, berkah tuh. Berkah itu ziyadatul khair ala kulli hal. Kondisi apapun yang Anda hadapi, tapi semakin mendekatkan Anda kepada Allah, itu hakikat berkah. Berkah hidup, nah begitu bah. Apapun kondisi kita banyak harta, banyak duit, tapi semakin dekat kepada Allah, itu tuh berkah. Ziyadatul khair ala kulli hal. Bertambah dekat kepada Allah, apapun kondisi Anda. Itu berkah bah. Ya syukur-syukur ya banyak duit, ya taat ke Allah kan gitu. Ini udah nggak ada duit, maksiat terus. Saya suka sedih teh ya lihat anak-anak di pinggir jalan lampu merah. Punten ya, sudah ekonominya kayak begitu. Dia ngelem, beli duit buat, aduh ya Allah, buat ini ya Allah ya, sudahlah nggak ada duit, jauh lagi dari Allah. Ini menderita kuadrat nih. Ya, makanya sasaran dakwah kami itu diantaranya itu bah. Untuk anak-anak jalanan, anak-anak yang suka genjreng-genjrengan, waktu maghrib bukannya sholat main gitaran. Nah, jadi di rumah kami ini buka pondok pesantren Umi. Pesantren yang kami sasar itu tuh orang-orang yang masih awam, masih jauh dari agama, kita ingin tarik supaya apa? Supaya kondisi mereka yang sudah
terpuruk ekonominya begitu ya, tidak terpuruk akhiratnya juga, kan gitu, Mbah. Jadi kalau terkait pertanyaan Abah tadi, apakah harta yang diberikan Allah untuk orang yang Islam, orang beriman, itu hakikatnya azab atau ujian? Tergantung. Kalau kita dikasih harta, kita semakin dekat ke Allah, itu nikmat dari Allah. Nikmat yang berkah. Tapi sebaliknya, kalau Anda semakin banyak, semakin kaya, semakin pelit, semakin sombong, semakin nggak perhatian dengan Al-Quran, semakin jauh dari sholat, itu teh bukan nikmat. Itu teh azab. Azab dari Allah. Nauzubillah. Ya janganlah sampai kita ya cari yang ideal lah. Ideal kalau kita punya harta semakin taat itu teh berkah Kang Isa. Dah jangan sampai udahlah nggak ada duit tapi nggak sholat lagi kan gitu bah. Oh itu mah menderita. Udah nggak ada duit diazab lagi sama Allah. Ya Alhamdulillah. Gitu bah ya. Bisa mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi apapun yang diberikan Allah tidak mendekatkan Anda kepada Allah itu hakikat azab. Tapi kondisi apapun kita, tapi kalau mendekatkan kita kepada yang sakit nih, yang lagi sakit, banyak teman-teman yang sakit. Dengan sakitnya dia sering menyebut Allah, itu hakikatnya Allah sayang sama dia tuh, bah. Kan kita kalau lagi sehat-sehat jarang nyebut Allah. Kalau udah sakit baru nyebut Allah, kan gitu. Sambil megang yang sakit, ya Allah, lagi migrain, lagi vertigo, astagfirullah, astagfirullah. Begitu sehat, mana nyebut Allah? Mending sehat, mending sakit, bah. Mending sehat Pak Ustadz, tapi tetap menyebut Allah. Mending sehat tapi ingat Allah terus, kan betul. Betul, betul. Jangan sampai ingat Allah kalau sakit toh, makanya Allah kasih Anda sakit, kan gitu. Kenapa? Kalau nggak dikasih sakit, situ nggak pernah nyebut saya sih kata Allah. Ya udah, saya kasih sakit aja, biar Anda nyebut saya terus. Situ kalau nggak dirubuhin bangunan itu, Anda nggak deket sama saya. Udah aku rubuhin deh dulu. Supaya yang lain deh tobat. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah, jangan sampai kau robohkan semua bangunan ini ya Allah. Cukup itu saja ya Allah, ruangan itu. Nah, itu yang Allah pengen tuh. Supaya kita teh balik ke Allah. Setiap ujian-ujian itu tujuan Allah. Supaya kita kembali. Tubu ilallah taubatan nasuha. Ya. Ya, jadi kuncinya lihat setelah kita dapat nikmat kita semakin dekat atau semakin jauh kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Kang Ihsan? Ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Cukup? Cukup mungkin Pak. Silakan langsung saja. Ada? Ya. Hidupkan saja mic-nya. Silakan. Cukupkan saja ya. Ada lagi nggak yang bertanya teman-teman? Cukup mungkin Pak Isa. Cukup? Ya, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita akhiri saja ya pengajian pada sore hari ini. Masya Allah, ternyata memang hikmah di balik musibah itu maknanya sangat luas dan dalam ya. Kalau kita maknai itu, barusan kita sama-sama sudah menyimaknya, ternyata jika ada musibah, jadi hikmah musibah itu bukan dikaitkan dengan sesuatu yang akan menimpa keburukan pada kita, tapi kita bermuhasabah musibah itu apakah berupa azab, peringatan atau ujian. Nah itu yang perlu kita tekankan. Oh ya Ustadz, kalau ketika diuji ada sesuatu, saya jadi kepikiran tuh Ustadz. Ini Ustadz, mau bertanya Ustadz ya. Iya. Ini ketika orangnya sudah beriman kepada Allah, masuk ke kategori ujian ya Ustadz berarti ya. Iya, betul. Ketika dia dari sisi lainnya itu bagus, antaranya sholatnya, tilawahnya, penyampaiannya, tapi tanpa dia sadari akhlaknya itu sangat-sangat buruk Ustadz. Nah,
yang ketika akhlaknya buruk itu, dan banyak sekali pandangan-pandangan dari orang itu bahwa memang akhlaknya buruk, Ustadz. Nah, Ya. untuk menyadari orang itu seperti apa ya, Ustadz? Kalau dari sisi manusianya, kalau dari Allah mungkin ya hanya Allah yang tahu. Tapi kalau dari manusianya, Ustadz, cara penyampaiannya gimana ya, Ustadz, baiknya? Iya. Penyampaian memperingati. Ya orangnya dari sisi agamanya sholat bagus. Memperingatkannya mungkin Pak Ihsan, Ya. gimana caranya ya? Akhlak, segi akhlak, Ustadz. Nah, kalau dari sisi manusianya seperti apa penyampaian, Ustadz? Iya, memang ada yang seperti itu ya. Ya, teman-teman Kang Ihsan ya. Ada yang hubungan, makanya ada dua hubungan yang harus kita bina, teman-teman sekalian ya. Ada hablum minallah, hablum minan nas. Ya. Hablum minallah hubungan kepada Allah. Hablum minan nas hubungan kepada manusia, Kang Aris. Ya. Jadi manusia tidak dikatakan hubungannya dengan Allah baik kalau sesama manusia buruk. Ini dua ini harus sama nih. Ya. Nggak boleh lepas salah satu, Kang Ihsan. Hubungan dengan Allah harus baik, dengan manusia harus baik. Kalau hubungan dengan manusianya baik, tapi kalau Allah buruk, oh itu mah orang kafir juga begitu. Sama manusia ada yang baik, kan gitu orang kafir kan gitu ya. Tapi sama Allahnya hubungannya nggak baik. Jadi sebaliknya ada juga yang kata Kang Ihsan tadi. Dengan Allahnya baik, taat, soleh, sholat. Tapi ke manusia akhlaknya kurang baik. Ini menunjukkan bahwa amalan kepada Allah, khususnya sholat, itu tidak diterima oleh Allah. Dia hanya sekadar sholat menggugurkan kewajiban. Kenapa? Karena ukuran sholat diterima, kan sudah jelas. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Kalau sholatnya diterima, sholatnya itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Keji itu apa sih? Keji itu perbuatan yang merugikan dirinya sendiri. Munkar merugikan orang lain, termasuk awalnya kurang baik. Makanya Nabi kita diutus tidak hanya untuk baca Quran, tapi innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, gimana memperingatin orang seperti itu? Kan gitu ya. Pertama, doakan. Kita jangan hanya bisa menghujat, jangan bisa memvonis, tapi doakan. Kalau kita sayang sama teman kita itu, ya Allah, kapan doanya? Tahajud. Bawa nama teman kita itu. Ya Allah, berikan hidayah untuk si fulan, ya Allah. Ya Allah, berikan, ya Allah, petunjuk untuk dia. Lembutkan hatinya, ya Allah. Robah akhlaknya, ya Allah. Kan gitu. Nah, kita mah kebanyakan cuma menghujat, si eta mah akhlakna buruk. Tapi nggak ada perbaikan dari kita. Kita doa, bangun, doakan dia. Yang kedua, kalau kita memang ingin memperbaiki dia, jangan pernah menegur orang dikala ramai banyak orang. Itu sangat tidak boleh. Tidak etis. Akhlaknya buruk, kita tegur di depan teman-teman. Jangan. Ya, ajak berdua ngobrol. Sebenarnya gimana sih, saya teh begini. Saya teh kurang serak lihat akhlak kamu teh begini. Insya Allah kita sampaikan dengan santun, lemah lembut. Insya Allah. Dan yang ketiga, ajak untuk taklim. Ajak untuk ngaji, Kang Ihsan. Ya, ajak. Makanya di Harkel kita adakan terus taklim begini. Mudah-mudahan ada yang, ya walau alam ya, mudah-mudahan yang ada yang mendengar ini ada yang akhlaknya kurang pas, kurang baik, ikut mendengarkan. Tapi Allah alamnya kalau online gini mah ya, entah dia dengar atau tidak gitu kan ya. Kita serius atau enggak dengarnya. Yang penting kita doa ikhtiar. Tapi jangan lupa teh doa. Terus kalau misalnya kita tahu teman kita masih belum berubah nih Kang Ihsan ya. Teman kita masih belum berubah nih Pak. Cari orang yang kira-kira diseganin oleh orang itu. Yang mau didengar ucapannya. Misalnya ke Pak Bahar. Bah, sok nasihatin dia. Bahkan dia kan sama Abah kan sok nurut. Kalau saya ngasih tahu sok bandel nggak mau robah, tolongin Bah, sok kasih tahu begini nanti Abah yang maju. Nah, jadi ada yang pasti ada, Kang Ihsan. Setiap orang tuh pasti ada disegenin. Nah, ya pasti ada. Kalau dia perempuan ahwat, minta tolong sama Umi Mimin. Umi, si ini teh tolong nih nasihatin begini Mi. Mungkin sama Umi Mimin masuk tuh nasihat-nasihat. Jadi carilah orang yang disegani. Ya, dan salah satu terakhir yang harus kita prioritaskan juga, kita perhatikan juga apa? Contoh, suri tauladan.
contoh akhlak buruk, saya yakin, punten ya, kalau pimpinan-pimpinan akhlaknya mulia, ini yang akhlak-akhlak buruk yang bawahan-bawahan bisa terbawa. Ya. Tereliminasi. Betul, ada contoh. Kenapa Nabi Muhammad SAW banyak pengikutnya? Kok sahabat-sahabat Nabi loyal semua sama Nabi. Loyal, Kang Isan. Umar gimana loyal, Abu Bakar, semuanya sahabat. Salman Al-Farisi loyal, betul. Kenapa? Karena Nabi bukan hanya nyuruh, tapi jadi contoh. Qudwah. Nabi itu berfungsi sebagai dua, teman-teman. Sebagai qiyadah, sebagai qudwah. Qiyadah itu pemimpin. Qudwah itu contoh. Nah, di kita mah paling banyak yang banyaknya cuma pemimpin doang, Mbah. Qudwah, mimpin. Hanya nyuruh, sementara tidak ada qudwah. Tidak ada contoh. Bawahan suruh ngapalin Quran, atasan nggak ngapalin Quran. Itu mah nggak akan loyal bawahan-bawahan mah. Tapi kalau atasnya sudah mulai, Masya Allah, atasannya udah ngapalin Quran, setoran Quran, yang bawah ikut pasti itu mah. Kalau akhlak atasan mulia, bawah pasti ke bawah mulia. Contoh Nabi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswah. Nah, solusinya mau uswah, contoh. Kita mah krisis contoh, teman-teman. Krisis contoh kan gitu, Pak. Saya mau nyontoh nu mana ya pemimpin sekarang karena gitu kan. Mimpi yang ini nyontohnya nggak ada contoh kita. Makanya kita di lingkungan kita ayolah sama-sama jadi contoh. Terutama yang punya binaan-binaan bawahan-bawahan, ya dari manajernya jadi contoh, abah setoran Quran, ya pasti ikut yang bawah. Tapi kalau udah jenjang atas tidak memberi contoh, ya gitulah. Siap-siap karyawan seenaknya, weh. Dan bosnya kayak gitu kan ya. Nyuruh-nyuruh doang. Nanti bos nggak ada, wah bahagia asik nggak ada kan gitu. Kalau ada bos baru kerja, jadi penjilat banyak nanti. Wah iya sudah. Ya gitu ya, Kang Isan ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ya. Cukupkan Ustaz. Mohon maaf, Umi sempat nggak kesapa. Mohon maaf Umi tidak tahu tadi Umi ikut bergabung juga. Mohon maaf Umi tidak bermaksud untuk tidak menghormati. Saya baru tahu pada saat Pak Bahari ngasih tahu. Mohon maaf Umi pimpinan kita, Masya Allah. Sehat selalu Umi. Kesibukannya luar biasa. Bimbing umroh, ngatur suatu perusahaan. Mudah-mudahan Umi sehat selalu. Jalannya. Ya, alhamdulillah. Ibu, Bapak, teman, kita sudah sama-sama ya menyelesaikan artinya mendengarkan tausiah dari Ustaz Budi. Masya Allah, satu amalan renungan buat saya juga, Insya Allah juga bermanfaat untuk kita semua. Dan satu, sebelum ditutup Ustaz, kita mohon doanya Ustaz untuk semua Ustaz. Ya, izinkan saya memimpin doa untuk penutup tausiah kita ini, kajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita hati yang senantiasa istiqomah di jalan Allah, berikan oleh Allah kesabaran, ketawakalan dan keimanan kepada Allah, dan jangan pernah sekali lagi disangkut pautkan kejadian apapun dengan kesyirikan, keyakinan yang tidak ada dasarnya, landasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni segala kesalahan, aib, dosa-dosa kami, ya Allah. Kami sadar sebagai makhluk-Mu, ya Allah. Hamba banyak dosa, aib kami, ya Allah. Banyak kesalahan-kesalahan yang pernah kami buat, ya Rabb. Dengan itu, ya Allah, Kau berikan kami teguran demi teguran di tempat kami ini, ya Allah. Untuk itu, ya Rabb, hanya kepada Engkau, ya Allah, kami mohon ampun atas dosa kelancangan kami, dosa maksiat kami, ya Allah. Kami sadar, ya Rabb, masih sedikit bacaan Al-Quran kami, ya Allah. Susah untuk khusyuk ibadah sholat kami, ya Allah. Kami hanya mengerjakan rutinitas sholat kami, ya Allah. Ampuni, ya Allah, segala kekhilafan kami, ya Allah. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar, ya Allah.
Tutupi semua aib dosa-dosa kami ya Allah. Ganti dengan kebaikan kenikmatan dari Engkau ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabr. Rabbana afrigh alaina sabr wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, kuatkan kesabaran kami ya Allah terhadap ujian-ujian dari-Mu ya Allah. Kuatkan hati-hati kami ini ya Allah, agar kami semua tidak berburuk sangka pada takdir-Mu ya Rabb. Kami yakin ya Allah, ujian-ujian yang Kau berikan kepada kami ya Allah, bukan untuk mengazab kami ya Rabb. Kami sadar ujian-ujian ini ya Allah, untuk mengembalikan kami, untuk tunduk pasrah, berserah diri padamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jangan biarkan iman kami tercerabut dalam hati kami ya Allah. Jangan biarkan ya Allah Kau tutup usia kami dalam keadaan maksiat kepadamu ya Allah. Ilahana ya Rahman ya Allah, berkahi ya Allah sisa usia kami ya Allah, berkahi keluarga kami ya Allah, berkahi tempat kerja kami ya Allah, berkahi harkel ini ya Allah. Yang di Cipacing dan Pasir Salam khususnya ya Rob, berikan keberkahan dari-Mu ya Allah. Jaga semangat Al-Quran kami ya Allah, jaga semangat menghafal Al-Quran dari kami ini ya Allah. Jangan biarkan kami futur ya Allah. Berikan hidayah kepada semua hamba-Mu ya Allah, yang masih tertutup hatinya ya Rabb, masih buruk akhlaknya ya Allah, balikkan hatinya ya Allah. Berikan kemudahan-kemudahan dalam semua urusan ya Allah. Berikan kesehatan ya Allah, kesembuhan bagi hamba-hamba-Mu yang Kau uji dengan sakit ya Allah. Berikan hidayah kepada hamba-Mu masih jauh dari agama-Mu ya Allah. Ilahana ya Rahman, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami ya Allah. Mudahkan urusan-urusan kami ini ya Allah. Jangan Kau biarkan dalam kesulitan ya Allah. Ilahana ya Rahman, berikan kesehatan lahir wal batin bagi kami ya Allah. Jadikan sakit ini sebagai penggugur dosa kami ya Allah, penaik derajat di sisi Engkau ya Allah. Ilahana ya Rahman, sehatkan siapapun yang hadir saat ini ya Rabb, wabil khusus ya Rabb, Umi Mimin dan keluarga, jaga ya Allah kesehatannya ya Allah. Sehatkan lahir batinnya ya Allah. Umumnya bagi kami ya Rabb, semua yang hadir saat ini ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah, sehatkan lahir batin kami ya Allah. Kumpulkan kami tidak hanya di tempat ini ya Allah, kumpulkan juga di surga anak keturunan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa dakhinal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Mangga silahkan Kang Isa. Nuhun, jazakallah khair Ustaz, wakilan dari kami. Jazakallah khairan. Ya Ustaz, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sami Kang Isan, salam buat teman-teman semua. Mohon undur pamit, Umi Mimin, semuanya, Pak Bahar, semua yang hadir. Mudah-mudahan semua dalam ridha Allah. Terima kasih Ustaz. Umi Sami, monggo Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Umi silakan boleh meninggalkan Umi atau nuhun Umi, mohon maaf Umi. Matur nuwun, saya juga sekalian pamit ya. Boleh Umi di pos. Gimana nih? Sudah. Terima kasih Pak Isan. Pak Ari silakan. Ya. Nuhun sadayana Pak Andi, Pak Aris, sadayana nu hadir. Atur sadayana. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pamit nuhun.